Perkenalkan, nama saya Tata Saputra, NIM 250301020174, kelas AK 201, program studi PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya berjudul Analisis Tren Pendapatan UMKM Sektor Retail menggunakan metode deskriptif dan deret berkala. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Bagian 1. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan analisis performa keuangan UMKM sektor retail. Dinamika dan kendala UMKM retail. Realitas pada sektor UMKM retail. UMKM memiliki peran vital bagi ekonomi. UMKM retail memegang peranan krusial dalam memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, UMKM memiliki fluktuasi omset yang tajam. Interaksi langsung konsumen akhir memicu perputaran kas harian yang sangat rentan terhadap dinamika pasar. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal. Perubahan daya beli akibat inflasi dan siklus musiman seperti hari raya kerap memicu ketidakpastian arus kas. Selama ini, UMKM menerapkan manajemen secara tradisional. Hal ini menimbulkan keputusan yang intuitif. Pengambilan kebijakan persediaan barang seringkali didasari pada tebakan subjektif, bukan data historis yang valid. Hal ini berdampak pada risiko dead stock, yaitu penumpukan modal kerja akibat kelebihan belanja barang dagangan yang tidak terserap pasar. Di sisi lain, ada dampak risiko stock out, yaitu kehilangan potensi penjualan akibat kehabisan stok pada momen puncak permintaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik capaian rata-rata penjualan serta sejauh mana tingkat kerentanan fluktuasi pendapatan bulanan pada UMKM sektor retail berdasarkan data historis 24 bulan terakhir. Yang kedua, bagaimana memformulasikan metode kuadrat terkecil atau least square sebagai instrumen prediktif dalam memproyeksikan arah tren pendapatan UMKM sektor retail pada periode mendatang. Yang ketiga, bagaimana implikasi praktis dan integrasi dari hasil evaluasi statistik deskriptif serta deret berkala tersebut dalam mengoptimalkan strategi keuangan dan kebijakan operasional UMKM sektor retail. Solusi pendekatan statistika ekonomi. Makalah ini ditulis bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kalkulasi dan memetakan nilai baseline rata-rata pendapatan usaha sekaligus menganalisis derajat variabilitas finansial melalui pendekatan standar deviasi secara akurat. Dengan memanfaatkan nilai rata-rata untuk menetapkan standar pencapaian usaha dan standar deviasi untuk memetakan tingkat risiko volatilitas omset harian ataupun bulanan. Yang kedua, membentuk model persamaan tren linear dengan metode least square guna menghasilkan proyeksi nilai estimasi pendapatan yang valid pada periode masa depan. Least square mengkonversi data runtutan waktu atau time series penjualan menjadi persamaan linear matematis guna memproyeksikan kecenderungan arah tren omset periode mendatang. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi manajerial yang aplikatif bagi pelaku usaha retail dalam mengeksekusi kebijakan model kerja, pengendalian persediaan, dan mitigasi risiko berdasarkan angka statistik yang dihasilkan. Dengan perhitungan ini, maka dapat mengeliminasi subjektivitas dalam perencanaan anggaran belanja modal kerja, penyusunan buffer stock, serta efisiensi manajemen rantai pasok sektor retail.
Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain bagi penulis, yaitu meningkatkan kompetensi analitis dan daya kritis dalam mengaplikasikan teori-teori statistik ekonomi, khususnya pengolahan data runtun waktu keuangan, ke dalam pemecahan masalah real pada dunia usaha. Dan yang kedua, bagi pembaca dan pelaku UMKM, berfungsi sebagai panduan praktis dan referensi metodologi yang dapat diadopsi secara mandiri oleh pelaku usaha untuk mengolah data internal penjualan mereka menjadi basis pengambilan keputusan strategis yang rasional dan terukur. Bagian kedua, landasan teori dan metode, formulasi matematika, statistik deskriptif, dan peramalan deret berkala metode kuadrat terkecil. Analisis data dalam statistik ekonomi terbagi menjadi dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik data masa lalu dan analisis deret berkala untuk memproyeksikan masa depan. Statistik deskriptif digunakan untuk mengukur nilai pusat dan deviasi variabilitas data penjualan secara historis. Formula yang digunakan adalah formula rata-rata dan standar deviasi. Formula rata-rata adalah sigma Y per N, sedangkan formula untuk standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari sigma Y dikurangi Y kuadrat per N. Analisis deret berkala atau time series berfokus pada pengolahan sekumpulan data yang dicatat secara kronologis dalam interval waktu yang konsisten guna mengidentifikasi pola pergerakan jangka panjang yang disebut sebagai tren. Untuk menghitung time series digunakan formula least square dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B dikali X, di mana A adalah sigma Y per N, sedangkan B adalah sigma Y dikali X dibagi sigma X pangkat 2. Untuk mendemonstrasikan efektivitas dan penerapan praktis dari formula statistik di atas, berikut disajikan simulasi kasus pada UMKM sektor retail dengan data keuangan historis selama 24 bulan ke belakang. Toko busana Andi adalah UMKM yang bergerak di bidang konveksi. Toko ini memiliki karakteristik pasar yang sangat kompetitif, sehingga pertumbuhan pendapatannya cenderung mendatar dengan tingkat volatilitas yang dinamis. Dari data yang tersedia, manajemen memerlukan analisis serupa untuk memproyeksikan omset pada bulan Januari tahun 2026. Berikut disajikan tabel pembantu perhitungan selama 24 bulan ke belakang. Dari hasil perhitungan, didapat hasil sebagai berikut. Rata-rata penghasilan selama 24 bulan ke belakang sebesar 190 juta rupiah. Standar deviasi sebesar 5,5 juta rupiah. Kemudian untuk kemiringan tren didapat nilai 0,392. Dari hasil perhitungan tersebut terbentuk model matematika, yaitu Y sama dengan 190 ditambah 0,392 dikali X. Dari persamaan tersebut dilakukan kalkulasi dan dihasilkan prediksi omset pada Januari 2026 sebesar 199,8 juta rupiah. Berikut disajikan visualisasi tren dan proyeksi omset pada bulan Januari 2026. Dari grafik di atas, grafik menunjukkan tren pertumbuhan konsisten secara positif senilai 0,392. Proyeksi omset toko busana Andi bergerak naik secara stabil mencapai 199,80 juta pada bulan Januari 2026. Dari perhitungan di atas, didapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut.
Yang pertama, pengadaan barang terpadu menjadikan angka estimasi 199,8 juta sebagai batas atas formal dalam penyusunan anggaran persediaan modal kerja. Yang kedua, strategi buffer stock lean. Karena variabilitas omset relatif kecil sebesar 5,5 juta, retail dapat menerapkan persediaan sistem just in time yang ramping. Yang ketiga, keputusan berbasis data. Perhitungan di atas berhasil mengeliminasi kebiasaan tebakan intuitif pemilik toko sehingga terhindar dari kerugian penumpukan barang mati. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, pendapatan toko busana Andi stabil dinilai rata-rata 190 juta dengan risiko volatilitas rendah dengan deviasi senilai 5,5 juta. Yang kedua, persamaan least square Y sama dengan 190 ditambah 0,392 dikali X membuktikan adanya pertumbuhan positif berkelanjutan. Yang ketiga, metode statistik mampu menghadirkan kepastian kuantitatif berbasis data aktual. Saran pengoperasian. Yang pertama, mengadopsi pemodelan least square secara berkala tiap kuartal untuk memperbarui estimasi sesuai kondisi pasar terbaru. Yang kedua, menjaga persediaan barang agar tetap efisien guna meminimalkan biaya penyimpanan barang dagangan. Yang ketiga, meningkatkan digitalisasi pencatatan kas harian agar data historis selalu akurat. Sekian, terima kasih.